Halo sahabat, jangan lupa subscribe, comment, and like. Apa yang terjadi setelah meteor besar memusnahkan dinosaurus? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mundur ke 66 juta tahun yang lalu. Saat itu, hari yang cerah, sauropoda atau dinosaurus raksasa pemakan tumbuhan sedang mengunyah tanaman dan pohon. Kamu menengok ke atas dan melihat makhluk itu setinggi gedung 5 lantai. Kamu juga bisa melihat ada sebuah bintik terang di langit. Kalau kamu perhatikan, bintik terang itu semakin besar dan terang. Bintik terang itulah yang akan menjadi penyebab pemusnahan massal pada masa 66 juta tahun yang lalu. Bintik terang ini yang bisa disebut meteorit mulai mendekat dan melubangi atmosfer bumi. Ukuran raksasa kosmik yang jatuh ke bumi ini setara dengan ukuran gunung Everest. Setidaknya lebarnya 10 km dan memiliki berat 460 triliun ton. Meteor yang berpijar ini melesat dengan kecepatan 20 km per detik menuju semenanjung Yucatan yang merupakan Meksiko pada saat ini. Benturan pun tak terhindarkan. Semenanjung Yucatan adalah satu dari cuma 8 tempat di bumi ini yang bisa membuat kepunahan massal di planet ini akibat batuan angkasa. Artinya, asteroid hanya memiliki peluang sebesar 13% untuk menyebabkan kepunahan massal di planet ini. Meteorit ini menembus kerak bumi dan meledak menjadi jutaan keping. Bumi pun bergejolak, hembusan angin menggundulkan hutan dalam sekejap mata. Segala hal yang ada di sekitar area benturan kini terbakar menjadi abu. Langit menjadi terang karena bola-bola api yang menabrak permukaan bumi. Dinosaurus yang berada di kejauhan lari menyelamatkan diri, tapi mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Gelombang kejut ini menyapu laut dan menyebabkan tsunami setinggi 1,5 km yang kemudian menyapu pantai. 5 menit setelah benturan, batuan kecil, debu, dan abu naik ke atmosfer. Semuanya memanas dan meleleh dan kembali jatuh ke bumi menjadi hujan lava yang panas dan mengerikan. 10 jam setelah benturan, sebagian dinosaurus yang berada di wilayah Amerika Utara berusaha melarikan diri ke tempat yang tidak dikenal, tapi malah berakhir di rawa-rawa padat dan tidak bisa melarikan diri. 1 bulan setelah benturan, 15 triliun ton abu dan jelaga naik ke atmosfer. Awan tebal menutupi seluruh planet dan bumi. Abu menghalangi cahaya masuk ke bumi, kadar oksigen pun turun drastis. Hewan-hewan mulai mati karena kehabisan oksigen. Tapi yang terburuk adalah kepunahan fitoplankton yang menyebabkan seluruh rantai makanan yang ada di lautan mulai tidak stabil. Herbivora kehilangan tanaman untuk makan dan karnivora tidak menemukan cukup mangsa. Hujan asam pun turun dan mengubah lautan menjadi beracun. Karena kekurangan sinar matahari, suhu bumi pun mulai turun dan mendingin. Biji-bijian dan serbuk sari mampu bertahan. Tanaman pakis adalah tumbuhan pertama yang berhasil hidup kembali. Kini, giliran pohon-pohon palem untuk memunculkan eksistensinya. Tanaman baru ini mulai melepas oksigen dan menyediakan makanan bagi mamalia kecil. Dari semua reptil, hanya penyu dan leluhur buaya kuno yang berhasil bertahan dari suhu beku asamnya laut. Pada masa itu, dan luar biasanya lagi, beberapa dinosaurus mirip burung berhasil selamat. Spesies burung yang berhasil selamat berevolusi dan bertahan hingga saat ini. Sayangnya, semua hewan darat yang berukuran lebih dari 20 kg telah mati. Mamalia berukuran besar baru muncul sekitar 15 juta tahun yang lalu. Setelah dinosaurus menghilang, para ilmuwan mengatakan jika saja meteoroid jatuh ke dasar laut dan bukan ke perairan dangkal, jumlah debu
Dan abu yang berada di atmosfer tidak akan sebanyak itu untuk menutupi bumi. Alhasil, meteoroid tidak akan mempengaruhi kadar oksigen bumi pada masa itu dan rantai makanan dasar tidak akan rusak.